Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan lanjutkan materi dari video yang sebelumnya dikasih. Berikutnya kita masuk ke dalam contoh gejala alam kebendaan pada objek abiotik. Ya. Di sini dikasih beberapa pilihan objek abiotiknya. Yang pertama, semut rangrang berwarna merah. Apakah betul dia masuk ke dalam gejala alam kebendaan objek abiotik? Salah. Yang nomor yang pertama ini pilihannya salah. Kenapa? Karena semut rangrang termasuk ke dalam living things atau unsur objek biotik. Berikutnya yang kedua, lapisan tanah teratas berwarna hitam. Ini masuk nih, termasuk ke dalam kebendaan objek abiotik karena tanah termasuk ke dalam benda tidak hidup atau disebut dengan abiotik. Kemudian kecambah akan tumbuh jika diberi air. Ini salah karena kecambah juga termasuk biotik. Lalu tumbuhan pepaya memiliki daun yang lebat jika diberi pupuk. Ini juga pepaya nih. Pepaya juga masuknya ke dalam biotik, unsur biotik ya. Sebentar ya Bu, rekaman dulu. Kemudian yang kelima, kelinci berlari mencari makan. Kelinci juga termasuk ke dalam biotik. Jadi ya, salah. Jenis gempa. Nah, jenis-jenis gempa itu ada 5. Ada gempa runtuhan. Gempa runtuhan itu artinya gempa yang terjadi karena adanya longsor, misalkan. Gempa lokal. Gempa lokal artinya gempa yang skala kejadian gempanya kecil, hanyalah wilayah lokal. Lalu vulkanik. Vulkanik ini adalah gempa yang bisa terjadi karena adanya aktivitas gunung berapi. Ada juga berikutnya gempa dasar laut. Gempa dasar laut adalah gempa yang terjadi di bawah laut dan bisa menyebabkan terjadinya tsunami. Ya. Berikutnya ada yang namanya gempa tektonik. Kalau gempa tektonik adalah gempa yang terjadi gara-gara ada pergeseran lempeng nih. Ini contohnya contoh gambar dari pergeseran lempeng bumi. Maka terjadilah yang namanya gempa tektonik. Ya, itu adalah jenis-jenis gempa. Gambar di samping ini merupakan contoh dari gempa tektonik, yaitu gempa yang terjadi karena adanya pergeseran lempeng bumi. Berikutnya adalah faktor-faktor terjadinya gempa vulkanik. Kita lihat ya, apa saja sih yang bisa menyebabkan terjadinya gempa vulkanik. Yang pertama, karena munculnya energi yang dilepaskan dari dalam perut bumi. Yang kedua, adanya letusan gunung berapi yang dahsyat. Yang ketiga adalah magma yang keluar mencapai permukaan, itu juga bisa menyebabkan gempa vulkanik. Dan terakhir yang bisa menyebabkan terjadinya gempa vulkanik adalah pergerakan magma ke lapisan atas sehingga bergeser. Jadi vulkanik sama tektonik perbedaannya di situ. Kalau vulkanik itu biasanya diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi nih. Kalau misalkan dia tektonik, dia terjadinya karena pergeseran lempeng bumi. Terakhir yang kita pelajari mengenai apa itu ekosistem. Nah, ketika ada pertanyaan yang menanyakan apa itu ekosistem, maka kamu jawab, ekosistem adalah kesatuan antara faktor abiotik dengan makhluk hidup di sekitarnya. Jadi, ada abiotiknya, ada makhluk hidupnya, maka dia nanti dikatakan sebagai sebuah ekosistem. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita. Setelah kamu simak video yang pertama, simak juga video yang kedua. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa kamu catat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.